Ya, terima kasih tetap bersama Ngopi Pagi hari ini. Kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Emi Masruro dan kali ini terkait peran tambahan bagi istri dari Wakil Bupati Bantul. Tadi kita tahan, Bu Emi sudah mau menjawab, kita tahan. Sekarang monggo Ibu. Ya, kalau saya memang dari dulu sejak muda aktif di organisasi kemasyarakatan, Mbak. Jadi bersama eh, teman-teman, dan di situ juga kita ketemu Pak Halim seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, kemudian ketika kami menikah itu memang kontraknya itu adalah bahwa kita mau berjuang bersama-sama, bukan untuk eh, hidup yang enak-enak saja. Sehingga ketika kami menikah itu Pak Halim sudah di dunia politik ya kan. Padahal saya waktu itu sama sekali belum pernah mengenal politik, sehingga ketika itu pas awal-awal saya juga harus menyesuaikan karena saya dari dunia anak-anak muda yang seneng happy lalu harus menyesuaikan ke dunia orang-orang dewasa, dan awal-awalnya nangis Mbak. Tapi kemudian lama-kelamaan itu justru ternyata asik, menyenangkan bertemu dengan orang dengan berbagai tipe. Jadi kalau biasanya karena saya itu dari muda itu di pesantren ya Mbak, itu hidup saya itu lurus-lurus saja. Habis itu saya ketemu banyak orang, saya menjadi yang tadinya itu sangat kaku bahwa Islam itu harus begini. Akhirnya saya mengerti ternyata menyenangkan gabung bersama banyak orang. Dan apalagi sekarang sejak masuk di Kabupaten Bantul, tadinya saya itu lebih banyak ke kota, tapi akhirnya kemudian sejak Bapak itu di sini saya langsung pokoknya Bantul. Jadi saya itu kemana-mana, mau jajan, mau jalan-jalan, mau ngapain, semuanya harus explore Bantul. Nah, dengan begitu saya berharap bahwa apa yang saya lakukan itu membantu apa yang dilakukan oleh Bapak. Jadi jangan sampai Bapak itu di Bantul tapi kok saya malah pamernya itu ke luar negeri atau ke kota atau kemana begitu ya Mbak ya. Jadi itu yang harus selalu saya lakukan, dan memang kadang-kadang itu juga agak-agak kesulitan karena kebetulan saya kerjanya di kota Mbak. Jadi kalau di kota nanti kadang-kadang pas habis misalnya ibu manggil Bu Emi nanti kita rapat gitu, jadi saya harus langsung cabut ke sini. Kemudian nanti balik lagi ke sana. Jadi tapi saya sangat komit bahwa saya harus bekerja, harus membantu suami, dan utamanya kalau di sini membantu ibu itu, membantu di PKK Mbak. Tetap berkolaborasi ya. Menangisnya tadi semalaman nggak Ibu? Berbulan-bulan. Bulan-bulan. Iya, Ya, nggak mudah masuk di dunia politik itu. Soalnya kayak timpang ya Bu, kayak yang jalan lurus ya seperti itu. Iya, betul. Sudah Bu, nanti malah jadi mules semua. Baik Ibu Bu Erna, lalu support apa Bu yang diberikan ke Bapak dari Ibu untuk mensupport Bapak sebagai pimpinan daerah ini? Ya tentunya yang pertama adalah berdoa. Doa Dan mungkin selalu mengikuti dan mendukung kegiatan-kegiatan Bapak. Jadi supaya kita tahu juga kegiatan Bapak itu seperti apa. Jadi kita sudah diikut belajar juga supaya kita tahu apa yang dilakukan Bapak seperti apa. Jadi intinya kita mendukung keluarga. Tidak hanya saya aja, mungkin anak-anak juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan Bapaknya. Pernah nggak Bu kalau Bapak masa nggak usah ikut yang ini, yang itu aja, pernah nggak Bu? Oh enggak. Jadi kalau Bapak itu malah justru kalau ada kegiatan-kegiatan memang kalau bisa saya mendampingi. Jadi kalau pagi itu pun kadang-kadang saya kadang-kadang lebih rapi duluan gitu daripada Bapak. Saya lebih rapi duluan. Pasti tanya gitu. Mau ada kegiatan di mana? Terus nanti kalau enggak kita suka nanya gitu, Mas, saya ada kegiatan di sini, kamu juga ada undangan nggak di sini gitu kan? Oh enggak, beda gitu, saya ada undangan di sini dan lain sebagainya. Tapi kalau ada undangan yang bareng itu saya usahakan nanti saya berangkatnya bareng atau nanti saya bisa mendampingi Bapak di setiap kegiatan saya dampingi. Masih ada jelas-jelas nggak Bu? Enggak Pak. Enggak Mbak, udah tua Mbak, aja mau dijelasin apa ya Allah. Enggak. Kita itu sudah apa ya? Kita sudah kayak teman gitu, kayak partner kerja juga gitu loh. Dan ingat Mbak, saya itu pengkritik tertajam Bapak loh. Iya. Saya itu sering diskusi sama Bapak. Tapi berakhir dengan ya jadi pot-pot. Jadi jutek-jutekan gitu karena tapi apa? Jadi kan saya tidak mau dengar yang enak-enak saja tentunya kan. Pasti kalau ada hal-hal yang misalnya sampai ke saya nggak enak kan tentu saya sampaikan Bapak. Ini kan demi kebaikan Bapak juga untuk kebaikan Kabupaten Bantul seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi supportnya seperti itu Mbak. Jadi
memang saya itu sebagai penyaring gitu kan. Saya kalau misalnya ada apa sesuatu hal yang nyampe ke saya, ke telinga saya atau mungkin ada yang saya selalu sampaikan ke Bapak tentunya ini gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang sampai Bapak kowe nek ngritik mah luwih tajam karo koran gitu. Berarti bisa lihat ibu ini. Ya. Kritikan tajam itu pasti wah ini dari ibu ini pasti. Ya ini salah satu wujud untuk support Supportnya Bapak ya, supaya apa iya, nanti kan iya, juga iya. untuk kebaikan bersama Betul, juga betul, iya. seperti itu. Bu Emi, supportnya itu Bapak? Support saya itu karena kalau Bapak itu tidak gimana ya, tidak selalu memaksa saya harus bagaimana, sehingga yang terpenting bagi Mbak Alim itu adalah utamakan anak terlebih dahulu. Jadi pastikan anak itu aman, baru kamu bisa boleh beraktivitas yang lain. Kalau tidak, maka sebaiknya kamu tetap tinggal di rumah. Sehingga mungkin di beberapa kesempatan saya kadang malah justru tidak tampil mendampingi Bapak karena memang kalau memang itu tidak memungkinkan meninggalkan anak-anak, maka saya tidak boleh pergi. Justru seperti itu, karena anak saya masih kecil ya. Beda kalau ibu kan sudah semuanya sudah menikah. Iya, saya sering menanyakan ya Bu ya, sebenarnya kok Bu Emi nggak ikut seperti itu. Jadi memang begitu. Iya, saya berani. Sebenarnya saya ingin banget dan sering Mbak Alim itu ayo ikut gitu, tapi kemudian anak gimana anak, gitu. Ini belum ngerjain tugas gimana Pak gitu. Ya udah, kamu nggak usah gitu saja seperti itu. Jadi memang karena pendidikan anak itu sangat penting, padahal mereka harus mengikuti ritme hidup kami yang kadang-kadang kalau kita pergi bersama-sama itu saya nggak tega. Jadi kadang-kadang ibu nanti mau pulang jam berapa, itu saya sudah aduh gimana ini ya gitu. Jadi memang harus saya atur seperti itu. Sangat berbeda ya ritme. Ya, Ya maksudnya bukan yang nggak normal ya Bu, tapi kan ada jadwal-jadwal yang memang sudah teragenda itulah istilahnya seperti itu ya. Ya, itu karena perbedaannya itu Iya, Mbak. iya, Karena kan kalau saya sudah tidak ada tanggungan anak dan lain sebagainya, kalau Bu Emi masih punya putra-putra kecil yang memang butuh pengawasan, butuh pendidikan di keluarga, kan itu memang kan itu masih perlu. Kalau saya kan anak cucu jauh-jauh, jadi mau nggak mau saya cuma satu yang saya urusin, anak paling gede. Oh iya. Ya, Bapak. Bapak. Jadi sudah tinggal berdua aja ya. Ya, segundang-gendung kayak semangka berdua Iya. gitu. Itu bisa Bu. Buat pacaran lagi Bu, buat berdua lagi ya. Tapi kadang ada yang jelas-jelas juga loh Bu. Enggak, kalau udah pacaran sih berdua enggak. gitu. Jadi kita tuh ngobrolnya udah kayak temen gitu. Jadi udah kayak temen ya. Jadi apa ya? Kalau dulu tuh kalau masih usia muda gitu kan, kalau misalnya ditinggal seminggu 2 minggu itu masih ada kangen-kangen. Sekarang tuh kadang-kadang kalau duduk tiap hari ketemu itu kadang-kadang kita kok nggak pergi-pergi ya gitu, kok nggak di rumah terus gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi karena kita tuh temen gitu, kayak sudah kayak temen gitu. Jadi udah bukan nggak apa kangen-kangenan atau apa ditinggal sejam 2 jam kemana aja sih, nggak ada itu. Itu pasti ada ya pemirsa yang di sana tuh kayak gitu. Nggak ada itu kalau sudah belum tahu. Baik, semakin ini ya ngobrol kita semakin asik aja nih. Selama menjadi ibu bupati dan ibu wakil bupati kan kita sudah sering dengan masyarakat Bu ya. Suka dukanya ketika kita menjadi peran sebagai ibu dari bapak kita, suka duka dengan masyarakatnya seperti apa Bu? Dari Bu Erna mungkin? Saya dulu ya. Gini Mbak, kan tadi sudah saya sampaikan, saya dulu kan sebagai anggota Bayangkari. Tentunya anggota Bayangkari itu saya pembinaannya kan hanya ke anggota Bayangkari, khusus anggota Bayangkari dan keluarga Bayangkari kecil kecil gitu ya. seperti itu. Tapi begitu Bapak menjabat sebagai kepala daerah, tentunya saya juga harus mengimbangi. Saya ini harus sebagai apa? Peran saya ini seperti apa? Saya belajar itu Mbak. Di PKK itu saya belajar banyak Mbak. Karena apa? Dengan di PKK itu ternyata dengan 10 program pokok PKK itu sebenarnya setiap hari kita lakukan di rumah. Kita lakukan di dalam rumah tangga gitu. Nah ini kita kita plurkan ke masyarakat, kegiatan-kegiatan kita yang ke masyarakat ya, dari kecamatan, kabupaten dulu, kecamatan, desa dan sampai ke desa wisma. Tentunya saya berhadapan langsung, bertemu langsung dengan masyarakat kan. Nah ini kan juga untuk belajar kita juga untuk menambah pengalaman ya Bu Emi ya. Kita nambah pengalaman. Ternyata di luar sana itu banyak sekali kejadian masalah-masalah yang sama masyarakat itu kita jadi tahu gitu ya, yang sudah terjadi di masyarakat. Seperti apa sih di bawah Klaten ya? Iya, ternyata dengan adanya saya bergerak di PKK, di tim penggerak PKK ini, saya jadi tahu gitu. Jadi kita jadi mendengar, kita bisa melihat langsung gitu apa sih yang terjadi di masyarakat ini. Nah, seperti itu. Apalagi kita bergeraknya kan di bidang
perempuan kan. Jadi di PKK ini jadi kita menggiatkan, mengedukasi perempuan, memberikan motivasi perempuan bagaimana kita harus mandiri, kita harus cerdas, tidak lepas dari profesi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Tapi kita juga harus ada kegiatan-kegiatan di luar itu. Mungkin bisa menambah ekonomi keluarga, harus ada kegiatan. Jadi walaupun kita di rumah, kita juga bermanfaat untuk keluarga. Kalau yang bekerja mungkin kita bisa di tempat kerjanya, kita bisa membagi ilmu dan lain sebagainya di tempat kerja dan lain sebagainya. Kalau di rumah kan kita harus keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Dan di PKK itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya, Mbak. Kalau misalnya di petani satu-satu itu luar biasa. Kejadian-kejadian itu mungkin dinas-dinas yang tidak tahu OPD terkait yang bermitra dengan kedinasan itu mungkin tidak sampai terjun ke bawah. Di PKK itu tahu semua, Mbak, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Ya alhamdulillah PKK ini mitra kerjanya kan OPD. Jadi kita setiap kegiatan selalu berdampingan dengan OPD terkait. Betul ya Bu, dengan OPD itu biasanya itu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak merasa sendiri walaupun kita terjun ke masyarakat, tapi kita ada yang mendampingi. Jadi biar tidak salah langkah dan tentunya sambil belajar banyak itu, Mbak. Jadi saya di PKK ini juga sebenarnya belum lulus gitu. Masa belum lulus tuh ternyata masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kalau di ini tuh ada ini gitu. Banyak sekali ya. Iya. Apalagi kalau ini pas ada COVID-19 ini yang dampaknya sangat luar biasa ini terhadap tidak hanya kesehatan saja tapi untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk semuanya. Itu berdampak semua. Nah, inilah peran kita sebagai PKK itu kita juga harus tahu, Mbak, kita harus ngapain gitu, seperti apa. 10 ya Bu programnya. Ya, banyak sekali ya. Dari Bu Emi monggo. Kalau saya itu sebenarnya ya sederhana saja sih, Mbak, karena saya di PKK itu sebagai pendampingnya ibu. Jadi ya sebisa mungkin saya mengikuti kegiatan ibu, tetapi yang menjadi berat bagi saya itu kadang-kadang saya harus mengatur waktu saya yang susah tadi itu. Itu ketika saya ditimbal ibu, Bu Emin ke sana gitu, misalnya seperti itu. Terus saya pas jam ngajar saya, itu saya sedih luar biasa. Saya harus kemana gitu itu. Padahal semua itu adalah wajib bagi saya gitu. Terus nanti mungkin akhirnya harus ada satu yang dikalahkan. Dan kemudian ketika kita ke lapangan itu ternyata menjumpai beberapa masalah yang itu sebenarnya sudah include dalam 10 program pokok PKK yang disebutkan Ibu tadi. Itu kemudian saya makin terbuka pikiran saya bahwa ternyata bahwa di masyarakat itu tidak seperti yang saya pikirkan dalam teori-teori yang saya ajarkan di tempat kerja saya seperti itu ya. Dari situ kemudian saya menggali informasi yang ada di lapangan itu untuk saya sampaikan ke siswa saya juga. Tetapi kadang-kadang itu saya terus buntu. Gimana ya caranya? Karena ternyata teori dan praktik itu nggak sama. Kemudian ketika saya misalnya di lapangan ketemu dengan orang-orang yang mengalami kondisi ekonomi yang tidak beruntung gitu. Dia kadang-kadang kemudian menjadi berpikir bahwa hidupnya itu tergantung dengan pemerintah, mengharapkan bantuan dari pemerintah. Saya langsung orang ini harus gimana caranya supaya mindsetnya itu diubah. Tetapi di sisi lain saya juga menemukan orang yang tadinya misalnya sudah hidup enak, tapi kemudian di saat pandemi seperti ini tiba-tiba itu harus survive gitu. Dia menciptakan lapangan kerja bagi tetangga-tetangganya. Itu saya merasa subhanallah, ternyata selain orang-orang yang inginnya minta pemerintah, tapi ada juga orang-orang yang kreatif dan tetap bisa hidup mandiri. Itu yang kreatif, inovasi gitu yang seperti ini yang kita perlukan dari masa pandemi. Baik, untuk yang di masa pandemi ini kegiatan Ibu banyak bertambah atau malah berkurang? Ditahan dulu Ibu. Kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap di Ngopi Pagi.